Really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Yeonjun pun langsung menyerahkan sebuah iPad yang sedari tadi ia genggam. Ya, pada malam itu, pria Jun menemui Yeonjun di lobi hotel tempat mereka menginap. Awalnya Jun menolak, tapi dikarenakan pria itu terus mendesak dan berkata ada hal penting yang harus ia ketahui. Jun pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya, walaupun hanya sekejap. Jungkook berpikir kalau Yeonjun hanya akan memberikan sebuah laporan tentang masalah yang baru saja terjadi di perusahaannya. Namun ternyata dia salah. Ini semua sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Tangan yang sebelumnya enggan kini mulai mengambil alih iPad yang sedari tadi ingin diserahkan kepadanya. Dan begitu ia menatap layar iPad tersebut, ia melihat sebuah video yang menampilkan situasi dan juga keadaan yang terjadi di toko bakery milik istrinya. Dengan segera, Jungkook pun mengikuti arahan dari asisten pribadinya itu. Dan kini layar iPad-nya pun langsung menampilkan beberapa sosok pengunjung yang tengah duduk sambil menikmati cake yang berada di hadapan mereka masing-masing. Mendengar nama wanita yang berhasil membuat dirinya bertengkar dengan sang istri, Jungkook pun langsung menajamkan pandangan matanya. Secara sesama, ia mulai memperhatikan wajah wanita yang bernama Catherine itu. Dan semakin ia memperhatikan, kenapa wajah tersebut terlihat tidak begitu asing. Dia seperti seseorang yang sangat ia kenal. Hanya saja sedikit berbeda dari segi penampilan. Yeonjun kembali menyerahkan sesuatu kepada Jungkook. Kali ini berbentuk sebuah amplop yang berwarna coklat. Jungkook pun mulai mengeluarkan beberapa hasil jepretan foto dari dalam amplop coklat tersebut. Awalnya masih terlihat biasa saja, namun sampai pada akhirnya di lembar foto yang ketiga, pria John kembali menajamkan pandangannya. Jemari tangannya mulai terkepal, bahkan emosinya pun mulai terbakar. Ia benar-benar tak habis pikir kalau mereka berdua akan nekat melakukan hal licik seperti ini. Tanpa mereka sadari,
Ada seorang wanita tengah menguping pembicaraan mereka berdua. Dia adalah Yen, yang pastinya saat ini ia juga sedikit terkejut dengan semua fakta yang baru saja ia ketahui. Namun dikarenakan John ingin kembali ke kamar, ia harus menyampingkan rasa keterkejutannya itu. Ucapnya sambil melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan. Di saat Jungkook baru saja memasuki kamarnya, hal pertama yang ia lihat adalah ranjang, sebab ia hanya ingin memastikan kalau sang istri telah tertidur nyenyak. Akan tetapi, wanita yang tengah ia cari ternyata tidak berada di tempat tersebut. Jungkook sengaja sedikit meninggikan suaranya, agar kalau sang istri berada di dalam kamar mandi tersebut, ia dapat mendengar dan juga menjawab. Namun ternyata nihil, ia sama sekali tidak mendapatkan sebuah respon. Dan dikarenakan hal tersebut, Brajan pun langsung panik dan ia segera berlari menuju ruangan kamar mandi. Ia takut hal buruk menimpa istrinya. Akan tetapi, ketika Brajan baru saja melangkahkan kaki beberapa langkah, tubuhnya langsung tertahan dengan sebuah pelukan dari belakang. Mendengar lelucon tersebut, dalam samar, Yen ikut tersenyum. Jungkook mulai mendekatkan wajahnya, dan ia pun terlihat sedikit ingin menyatukan kedua partikel lembut mereka. Dan sontak, itu langsung membuat Yen memejamkan kedua belah matanya. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa saat, benda lembut tersebut tidak kunjung menyapa dirinya. Ia malah mendapatkan sebuah bisikan dari salah satu daun telinganya. Setelah mengatakan itu, pria John pun langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang empuk itu. Sedangkan di tempat yang berbeda, Iren dan Jimin sudah kembali ke kota Seoul. Dan saat ini mereka telah berada di salah satu supermarket. Sedangkan Nayeon, ia memilih untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan taksi. Sebab ia sudah terlalu letih dan tidak memiliki tenaga lagi untuk mengikuti mereka berdua. Di saat Iren hendak menarik tangan Jimin, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis kecil.
Jimin total panik melihat keberadaan Rumi di sana. Ia takut nantinya sahabatnya akan tahu kalau sebenarnya dia mengenal wanita yang tengah ia cari. Tangan gadis kecil itu semakin mempererat pelukannya, dan itu membuat Iren merasa sangat tidak nyaman. Akan tetapi, di saat mereka berdua masih berusaha untuk melepaskan pelukan Rumi, tiba-tiba muncul sosok pria yang sedang mereka berdua hindari. Setelah pertemuan yang membuat mereka bertiga terkejut, akhirnya Iren pun tidak punya pilihan lain. Ia membawa sang putri untuk membeli sesuatu agar bisa membuat hati putrinya senang dan juga bahagia. Ya, walaupun itu ia lakukan hanya sebuah lakonan belaka. Tiba-tiba, pembicaraan mereka pun terputus dikarenakan kehadiran Rumi yang datang sambil menangis.